Mangkir Oh, Lembang ya. itu Mangkir. ya itu disebutkan masuk wilayah itu. Masuk wilayah Nah, Aceh. ya masuk wilayah Aceh ini. Kan ada Nah, ya. Mangkir. Pulau ini merupakan satu dari 16 pulau yang dicatat oleh Langen. Pulau-pulau Mhm. kecil ya, Ya. pulau-pulau kecil di pantai barat Aceh yang masuk Hmm. wilayah Aceh ya. Hmm. Waktu itu tidak berpenghuni Tidak dan berpenghuni. ya dan sebenarnya masuk wilayah otoritas Bakongan ya. Bakongan itu kita tahu pada masa itu pantai Hmm. barat Aceh itu sebenarnya merupakan satu otoritas terdiri dari beberapa otoritas lokal Hmm. yang apa itu mendapat restu dari Kutaraja ya, Oke. Hmm. dari kerajaan Aceh gitu. Ya, ya. Nah, secara otoritas Pulau Mangkir ini menurut Van Langen itu termasuk di bawah otoritas Bakongan ya, Bakongan ya. Oke, jadi ini Ya. memang sudah masuk Aceh sejak zaman itu gitu ya, Iya, iya, iya. masuk Dan kerajaan Aceh ya, ya, ya. Sultanan Dan Aceh ya. Kesultanan Aceh dan Van Langen ini dengan jelas mendeskripsikan di sini di Hmm. dalam tulisannya ini ya. Hmm. Apakah betul klaim orang Aceh itu bahwa ini memang sejak zaman Belanda sebenarnya udah milik orang Aceh, milik warga Aceh? Nah, seperti biasa saya ajak Anda untuk kembali terbang ke Belanda, ke Leiden, menemui Dr. Suryadi, ini sejarawan kita yang jadi pengajar di Universitas Leiden. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, Anda sekarang ini mesti jadi kita tanya-tanya lagi, apakah dokumen yang sama nih kan karena kemarin UGM, kalau UGM kan belum terlalu lama begitu ya, itu lengkap Anda. Kalau soal Aceh ini, apakah di Leiden juga lengkap ini dokumennya? Ya, khususnya untuk dokumen-dokumen masa kolonial, Ya. baik yang ditulis oleh orang Belanda sendiri, Mm-mm. para pemirsa sekalian, juga sumber-sumber pribumi ya lebih dari lengkap ya Lebih dari sebenarnya. lengkap. Ya, ya, Jadi nggak ya, perlu ada dispute sebenarnya ya soal begini kalau kita ya, merujuk dokumen yang kalau dokumentasinya lengkap gitu ya. ya Oke, betul. oke, oke. Iya, Nah, ya. Anda sudah melakukan riset juga nih pasti biasanya soal begini nih ya, yang hal-hal yang sangat menarik dari perbincangan publik nih dan kalau Anda sudah riset, Anda ditunggu ini oleh publik di Indonesia nih. Ya, sebagaimana biasa, sebagai apa ya, concern terhadap tanah air, Ya. ya saya mengikuti dan ya mencoba mencari Hmm. informasi historis Hmm. mengenai Hmm. apa namanya isu yang sedang beredar sekarang mengenai Hmm. pulau tersebut. Ya, dan saya menemukan beberapa hal, Mas Hmm. Her, ya, yang Ya. mungkin bisa di-sharing untuk publik kita di tanah air sebagai refleksi atau apapun Hmm. yang barangkali mungkin bisa digunakan oleh pihak-pihak yang terkait. Oke, menarik nih. Kita Ya, kita kita mulai ya, deh dari mana nih hasil penelusuran Anda nih. Dimulai dari mana nih soal data-data ini? ya. Jadi saya menelusuri publikasi-publikasi Mm-mm. berbahasa Belanda Mm-mm. mengenai pantai barat Aceh, ya. Ya. Pantai barat Aceh yang sebenarnya menarik bagi orang-orang Belanda, terutama setelah apa namanya Sumatera West Coast keresidenan itu diperluas ke utara ya. Mm-hmm. Dan saya menemukan beberapa hal yang menarik yang barangkali bisa kita sharing untuk pemirsa hari ini ya. Ya, ya. Oke, oke, oke. Gimana? Jadi ini kan yang diributkan ada 4 pulau ya, sebenarnya ya. Ya. Itu dan ya, nah apakah memang sejak zaman Belanda itu dokumen itu sudah menunjukkan bahwa 4 pulau itu kan ada pulau-pulau tadi itu merupakan bagian dari Sumatera Utara atau ini bagian dari Aceh? Ya. Jadi untuk itu saya sudah membagi apa namanya PPT kepada Mas Ya, Herto ya, ya. dan mungkin bisa diperlihatkan Hmm. yang pertama sebagai gambaran Hmm. bagaimana posisi Aceh dan daerah taklukannya pada masa itu. Oh, oke, mulai kita Nah, mundur dulu sedikit ya ke situ ya. Ya, oke. iya, iya, iya. Silakan. Dan kemudian di situ saya mencoba menelusuri peta-peta yang Hmm. terkait dengan wilayah pantai barat ini Hmm. dan uh,
menarik sekali bahwa uh, di samping laporan-laporan etnografis ya yang begitu cukup banyak sebenarnya tentang wilayah ini, tapi yang tentu relevan di sini adalah mengenai peta ya. Ya. Dan di slide ketiga itu saya gambarkan atau saya informasikan beberapa peta yang berhasil saya temukan. Tapi ini belum semuanya, karena kita tahu bahwa lembaga pemetaan wilayah Hindia Belanda di Batavia itu hampir membuat peta hampir semua wilayah Hindia Belanda pada masa itu atau Indonesia sekarang ya. Jadi laporan-laporan etnografis seperti oleh W.L. Ritter tahun 1839 mengenai Aceh Besar dan Singkel dan juga Tapanuli ya. Kemudian Rosenberg tahun 1855 mengenai laporan etnografis mengenai wilayah ini, Singkel, Simpang Kanan, Pulau Banyak dan lain sebagainya. Dan Koperus tahun 1885 juga tentang residensi Tapanuli. Kilstra misalnya juga membuat laporan mengenai persentuhan orang Belanda dengan Trumon. Jadi Trumon ini bagian paling selatan atau ke bawah itu dari wilayah pantai barat Aceh yang sampai pertengahan abad ke-19 masih independen sebenarnya. Karena ini menarik karena Trumon ini sebenarnya seorang rajanya itu berdarah Indo ya. Berdarah Indo ya, yaitu Raja Muda yang sebenarnya ibunya adalah seorang gadis Indo peranakan Nias dan Belanda. Namanya Katje Stolte, nama neneknya itu. Kemudian melahirkan anak karena menikah dengan Raja Trumon, Raja Bujang. Ya. Jadi Belanda sangat menghormati, seperti dilaporkan oleh Panglima Militer Belanda di Padang di Sumatera West Coast, A.V. Michiels ya, dalam laporannya yang cukup lengkap itu. Nah, tapi yang paling relevan di sini tentu mengenai peta ya. Yang saya gambarkan di situ di slide ketiga ya. Ada banyak peta dari Kementerian Kewilayahan waktu itu di Batavia. Tapi dari 7 yang saya senaraikan di situ, nah yang paling penting dalam konteks pembicaraan kita malam ini atau sore ini waktu Leiden adalah peta ke-7, yaitu Aceh West Coast Map by Behor and the Card ya. Jadi pantai barat Aceh dengan deskripsi pantai barat Aceh dengan peta terlampir yang ditulis oleh seorang penulis yaitu Karel Frederik Hendrik Lange ya, Langen ya, maaf ya. Ya, KFH van Langen ya. Nah, dalam bukunya, bukan buku, dalam artikelnya yang terbit di ini aslinya di jurnal Tijdschrift van het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap ya, yaitu jurnal perkumpulan ahli geografi Belanda. Ini diterbitkan di Amsterdam para pemirsa sekalian antara 1876 sampai 1966. Nah, di volume kedua seri kedua volume kelima tahun 1888 Langen menulis Aceh West Coast Medar by Behor in the Card tadi ya. Yang ini. Nah, ini deskripsi yang paling lengkap mengenai pantai barat Aceh ini. Wilayah kekuasaan yang disebut oleh Langen sebagai wilayah kekuasaan kerajaan Aceh ya pada masa itu. Nah, dalam di slide berikutnya itu saya gambarkan sampul dari jurnal ini. Nah, kemudian Van Langen sebenarnya seorang peneliti yang banyak menulis mengenai Aceh ya. Dia juga pernah menulis mengenai bahasa Aceh, mengenai
apa namanya, mengenai kerajaan, kekuasaan dalam kerajaan Aceh, dan juga mengenai bahasa Aceh ya. Dan yang saya gambarkan di slide ke berapa itu, dengan judul Aceh West Coast itu. Ya. Nah, yang paling menarik sebenarnya adalah peta yang terdapat dalam tulisan Van Langen ini. Ya. Di slide itu saya gambarkan peta ini luas sekali, besar, maksud saya kurang lebih 2 meter, 2 kali 1 meter ya. Yang terlampir di sini di tulisannya ini. Nah, di situ di slide berikutnya sudah bisa kita lihat, bisa kita perlihatkan kepada para pemirsa. Ini petanya. Kalau dibuka ini lebar sekali. Para sekalian ya. Nah, ini lebar sekali dan itu sudah saya gambarkan apa itu image-nya di dalam slide. Nah, yang paling penting ini adalah bahwa dalam peta yang berjudul Sketch Card Der Afdeling West Coast van Aceh ini disebutkan bahwa salah satu dari pulau yang sekarang dipersingkatakan itu yaitu Pulau apa namanya? Pulau Mangkir. Oh, boleh itu, Mangkir. Ya, itu disebutkan masuk wilayah itu. Masuk wilayah Aceh? Ya, masuk wilayah Aceh ini. Kan ada Mangkir Gadang, Mangkir Ketek. Nah, itu yang di situ disebutkan cuma Mangkir saja atau? Di sini Mangkir saja. Oh, Mangkir saja. Ya. Jadi, tapi jelas tulisannya itu Mangkir ya. Ya, itu biasa. Pada masa itu karena apa? Karena orang Belanda itu mendengar ucapannya itu. Ya. Jadi mereka mengkodifikasikan dalam tulisan itu Mangker ya. Tulisan apa? Mangker gitu ya mereka. Iya, Mangker ya. Itu bisa diperlihatkan di apa? Di slide ya. Nah, pulau ini merupakan satu dari 16 pulau yang dicatat oleh Langen. Pulau-pulau kecil ya. Pulau-pulau kecil di pantai barat Aceh yang masuk wilayah Aceh ya. Menurut dalam halaman 225 artikel Langen itu dikatakan bahwa Pulau Mangker itu waktu itu tidak berpenghuni. Tidak berpenghuni. Dan sebenarnya masuk wilayah otoritas Bakongan ya. Bakongan itu kita tahu pada masa itu pantai barat Aceh itu sebenarnya merupakan satu otoritas, terdiri dari beberapa otoritas lokal yang apa itu mendapat restu dari Kutaraja ya, dari kerajaan Aceh gitu. Secara otoritas Pulau Mangkir ini menurut Van Langen itu termasuk di bawah otoritas Bakongan ya. Oke, jadi ini memang sudah masuk Aceh sejak zaman itu gitu ya? Iya. Kerajaan Aceh ya? Iya. Kesultanan Aceh ya. Kesultanan Aceh dan Van Langen ini dengan jelas mendeskripsikan di sini di dalam tulisannya ini ya. Tapi memang tidak disebut pulau-pulau yang lain, apa itu Pulau Panjang dan ya. Saya melihat pulau ini namanya Mangkir Gadang dan Mangkir Ketek ya sekarang. Mangkir Gadang, Mangkir Ketek ya. Dan ini jelas sekali ada pengaruh Minangkabau juga. Betul. Gadang itu besar, Ketek itu kecil dan kita tahu bahwa wilayah ini merupakan wilayah migrasi atau perantauan, termasuk perantauan awal orang Minangkabau. Betul. Sebagaimana bahasanya ada mirip-miripnya ya gitu ya. Iya. Dan makanya sekarang ada suku di sana namanya Anak Jame yang sebenarnya itu berdarah Minangkabau. Iya. Dan ini jelas bila kita membaca autobiografi sebenarnya memoir seorang pedagang besar Pariaman pada akhir abad ke-19, yaitu Muhammad Saleh Datuk orang kaya besar ya. Dalam autobiografinya mengatakan bahwa daerah ini merupakan daerah perantauan orang Minang ya. Biografi yang menarik menurut Susi Kato ya, seorang scholar Jepang yang meneliti autobiografi ini, karena ini ditulis oleh
seorang apa namanya pedagang, bukan oleh seorang intelektual gitu. Nah, jadi Pulau Mangkir dicatat oleh Van Langen masuk wilayah Aceh. Ya. Ini tahun 1888, Ya. Mas Her, ya. 1888. Jadi lebih kurang 130 tahun yang lalu ya. Dan memang tidak disebutkan Pulau Panjang dan Pulau apalagi satu lagi itu Pulau Ya. Saya lupa sebentar tadi Pulau Mangkir Ketek, Mangkir Gadang, Pulau Panjang, satu lagi. Ya. Nanti kita cari ya. Tadi saya. Ya, ya. Oke, silakan lanjutkan. Ya, Pulau Lipan, Pulau Lipan. Oh, Pulau Lipan, ya Pulau Lipan, Ya. Pulau Panjang, Ya. Pulau Mangkir Gadang dan Mangkir Ketek, ya. Iya, okay, iya. Ya. Tapi sebagaimana bisa dilihat dalam screenshot peta yang saya sediakan di slide itu, ya. Sebenarnya di sebelah Pulau Mangkir itu ada pulau lain juga, ya. Saya kira mungkin itu, ya. Dan saya menafsirkan barangkali walaupun ini peta yang terlengkap pada akhir abad ke-19 ya, yang dibuat oleh orang Belanda mengenai pantai barat Aceh, wilayah kekuasaan Aceh. Namun tentu saja barangkali tidak semua pulau atau yang direkam atau ada perubahan, karena kita tahu wilayah ini sangat labil kan, wilayah gempa dan lain sebagainya, dan di dalam laporan Van Langen itu juga dicatat perubahan-perubahan topografi pantai dan laut di wilayah ini, sehingga Van Langen mencatat 16 pulau. 16 pulau, dan salah satunya adalah Mangkir ya. Dan itu Pulau semua Mangkir masuk ke wilayah Aceh ya, 16 pulau itu. Masuk wilayah Aceh ya, masuk wilayah Aceh ya, masuk wilayah Aceh ya. Jadi Pulau Mangkir, On Buwun, and Tot Bakongan Behorende. Jadi maksudnya tidak berpenghuni pada masa itu dan termasuk di dalam wilayah otoritas Bakongan ya. Bakongan itulah wilayah independen di Pantai Barat Aceh yang di bawah Kesultanan Aceh. Ya. Kesultanan Aceh ya. Ya. Nah, saya rasa bukti historis ini, ya sekali lagi para pemirsa Herr Subeno Point, saya berbicara dengan data ya. Jadi ini data yang ditemukan yang menunjukkan bahwa 130 tahun yang lalu, lebih dari 130 tahun yang lalu, Pulau Mangkir itu dicatat sebagai bagian dari wilayah Aceh. Gitu. Iya. Ya, jadi ya. Harusnya tidak perlu ada dispute lagi seperti ini ya kalau kita merujuk pada peta yang lama itu ya harusnya. Iya, saya rasa masalah kita para pemirsa sekalian di tanah air, bahwa kita sadar bahwa banyak negara postkolonial seperti Indonesia itu membagi wilayah itu berdasarkan peta kolonial kan? Ya. Itu walaupun kita merdeka, tapi kolonial map itu menjadi patokan kan? Kalau tidak sejak dulu Timur yang sedikit itu jadi mau dengan kita. Karena dia dijajah oleh Portugis kan? Iya. Juga enclave Okusi yang kecil itu kan? Iya. Sebaliknya juga bagi kita. Apa itu mengherankan seperti Pulau Miangas atau Pulau Natuna itu masuk wilayah kita kan? Ya. Walaupun itu sebenarnya dulu dekat dengan Malaysia atau Filipina yang dijajah oleh Spanyol dan Inggris. Jadi apa yang hendak saya katakan adalah bahwa bagi otoritas kita di Jakarta dalam mengelola atau menanggapi masalah-masalah seperti ini, lebih baik memang melakukan kajian sejarah lah daripada kita bertengkar ya dan menimbulkan hal-hal yang kontraproduktif bagi persatuan atau kebersamaan kita kan. Jadi ya dengan hanya secara gampang itu menyerahkan atau bagaimana, itu jelas akan menimbulkan masalah. Tapi kalau kita
kita merujuk ke belakang, kita lihat apa namanya data-data tertulis visual maupun tertulis yang ada, terus kita rundingkan kan, ya. Kalaupun nanti akan ada perubahan apa namanya otoritas, dengan begitu mungkin satu sama lain juga akan apa itu akan legowo atau apa ya, tapi ya begitu ya. Nah, jadi begitu saya kira. Ya, oke. Kan kebetulan Anda ini kan sejarawan gitu ya, dan saya kira kita mesti juga paham bagaimana sejarah Aceh itu sendiri ya, karena kalau kita melihat respon dari publik Aceh sekarang ini kan menjadi isu yang tidak sekedar bahwa itu pulau kosong atau soal ada potensi migasnya atau apa, tapi itu soal pride gitu buat orang Aceh. Dan saya juga dalam konten sebelumnya membahas bagaimana kemudian Daud Bereh itu melakukan pemberontakan karena dia digabungkan dengan Sumatera Utara kan gitu wilayah. Iya, gitu ya? betul sekali. Jadi jangan sampai masalah ini sebenarnya kalau saya boleh apa itu beristilah membangunkan harimau jinak ya, harimaunya sudah jinak terus dibangunkan lagi nanti ya Pak ya. Ya, jadi memang perlu apa namanya kajian sejarah untuk menentukan hal-hal seperti ini ya. Dan pantai barat Sumatera itu sendiri sebenarnya secara umum dulu kan hanya dibagi dua itu kan, Sumatera West Coast dan kemudian di utaranya kan, yang sampai sebenarnya pada pertengahan abad ke-19 itu daerah utara itu masih merdeka sebenarnya kan, tapi pelan-pelan kemudian Belanda masuk ke sana. Dan ya seperti dicatat oleh Van Langen, otoritas Aceh itu apa itu dihormati di pantai barat itu sampai apa namanya batas dengan Sumatera West Coast itu barus atau single gitu. Nah, jadi saya rasa mudah-mudahan penjelasan ini yang melihat ke belakang ya, dengan berpedoman kepada peta yang dibuat oleh Van Langen, tapi juga saya merujuk cross check dengan peta-peta yang lain yang 6 tadi yang saya katakan, itu hanya sebagian ya, menunjukkan bahwa Pulau Mangkir salah satu dari 4 pulau yang sekarang menjadi apa itu pusat dispute atau apa apa namanya sengketa ini sudah dicatat sebagai wilayah Aceh and Honderhorik-Hayden, dari kekuasaan Aceh dan apa itu daerah-daerah taklukannya. Ya. Jadi artinya kita bisa simpulkan selain teritorinya itu memang Aceh, kemudian secara culture-nya, secara ininya juga itu udah bagian dari Aceh ya, beda sekali dengan Sumatera Utara ya. Ya, secara culture itu bagian dari Aceh. Walaupun sebenarnya dari segi penduduk pulau-pulau di sebelah barat, di pantai barat Sumatera bagian utara ini sebenarnya cukup beragam juga, Mas Her, terutama karena kedatangan apa namanya, pertama adalah ada apa namanya dinamika di wilayah ini pada masa itu. Yang pertama itu Aceh sebagai penguasa penguasa wilayah itu pada masa itu juga memberikan pengaruh kultural ya, tetapi orang-orang aslinya seperti orang Nias ya, dan perantau Minangkabau dan juga beberapa suku lain itu juga berinteraksi dalam konteks perdagangan ya. Misalnya kalau kita membaca laporan-laporan kolonial, nah ini kembali ke soal peta dan peta kolonial itu ya. Misalnya pulau-pulau seperti apa itu Pulau Telo ya, di pulau-pulau di selatan Nias itu secara kultur sebenarnya itu dan otoritas itu dulu pejabat atau otoritas lokal yang bekerja sama dengan orang Belanda itu kebanyakan dari Minangkabau. Iya. Datuk apa itu banyak itu laporan di Panji Pustaka atau di catatan Belanda gitu, di apa namanya di Rekering Almanak misalnya. Tetapi secara geografis sekarang itu masuk Sumatera Utara karena waktu itu memang residensi Tapanuli kan. Jadi ini penting untuk dicatat ya. Dan kalau kayak seperti Tapanuli Selatan dan sebagainya, apalagi kalau kita merujuk pada era Perang Padri dan sebagainya, pengaruhnya cukup kuat di situ ya. Cukup kuat gitu ya.
Jadi dan kita kan setelah merdeka itu secara umum ya kita mengatur wilayah kita berdasarkan peta kolonial itu kan. Ya, Jadi ya oleh karena itu sebaiknya kita merujuk ke dokumen-dokumen historis kalau terjadi hal-hal seperti ini yang yes, tidak ya, menimbulkan ya. Bukan berarti masalah ya. berarti kemudian kita, oh ini kok rujukannya kok Belanda, tapi realitasnya memang pembagian secara wilayah dan culture-nya seperti itu gitu ya. Iya, seperti itu. Ya bagaimana kalau tidak Singapura yang kecil itu bisa masuk wilayah kita Iya, toh. iya, 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 Itu iya, karena iya. dia dijajah oleh Inggris kan. Iya, betul. Ya, Ya, atau Bengkulu. ditukar dengan Bengkulen gitu ya pada waktu Iya, itu ya. iya, 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 misalnya iya. Kalau kalau tidak kekuatan kolonial map itu barangkali apa namanya ide Soekarno untuk menyatukan Malaysia dan Indonesia jadi kan, tapi Iya, iya, karena iya. itulah Hmm, atau lebih luas lagi itu konsep Aslia hmm, yang dikemukakan oleh Tan Malaka yaitu hmm, Asia Australia yang mencakup mulai dari Burma hmm, sampai kepada Filipina sampai kepada bagian utara Australia menjadi sebuah hmm, apa itu kontinen state yang apa itu bukan archipelagic state yang besar itu hmm. bisa terwujud kan. Iya, 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 iya. Bayangkan kalau itu jadi mungkin kita ke Darwin sekarang nggak pakai paspor Mas Her. Atau Iya, kita ke Yangon nggak pakai paspor gitu. iya. Tapi itulah kolonial map itu nggak bisa kita nafikan. Iya. Nah, ini Ya, memang kalau kita lihat ya, konfliknya lebih pada elit karena kalau untuk di Sumatera Utara ya, saya nggak melihat ya, ada reaksi dari kalangan publik rakyat Sumatera Utara yang ingin juga menguasai wilayah itu. Tapi berbeda ya, dengan Aceh ya. Kalau Aceh memang kompak dari atas sampai ke rakyat-rakyatnya itu menjadi persoalan yang sangat serius buat mereka gitu. iya betul. Artinya kalau kita boleh berefleksi mungkin bagi masyarakat Sumatera Utara terutama yang hidup di pantai barat Tapanuli atau Nias itu ya memang itu dari dulu milik Aceh kok. Iya, Iya, gitu. iya, Ya, iya. ya. Ah, ah. Oke, Ya. dokter, Hmm. ada yang perlu ditambahkan lagi, dokter Suryadi? Ya, saya rasa apa namanya kembali seperti apa itu pembicaraan kita yang dulu. Hmm. Eh, Mudah-mudahan penjelasan ini bermanfaat ya. Yes, Saya tidak memihak kemana-mana. Saya hanya berbicara untuk menambahkan informasi ya. yes. Jadi kepada apa itu otoritas di tanah air, Mhm, baik di tingkat provinsi di Sumatera sana maupun di Jakarta, mhm. ya mudah-mudahan tambahan informasi ini bermanfaat begitu. Baik, baik. Dan sekali lagi saya berpesan bahwa uh, sebaiknya dalam mengambil keputusan apapun memang kita kembali ke literasi Yes, print literasi lah. ya. Saya agak khawatir dengan digital literasi ini. Mhm. Ya wajah wajah ganteng Mas Her